Saudara-saudara, pada saat ini saya mau menyampaikan bagaimana sebenarnya kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Tanpa kita sadari, kita sering mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun pada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Kita buka firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara-saudara, tentu kita semua mengenal apa yang dinamakan dengan GPS. GPS adalah Global Positioning System. Salah satu fungsi dari GPS adalah memprogram tujuan atau arah kemana kita akan pergi. Dengan alat super yang canggih ini, kita bisa berbicara atau memasukkan program tujuan ke dalamnya, lalu menyusun rute perjalanan kita. Kalau sudah terprogram GPS, maka secara otomatis langkah kita sudah seperti dituntun. Apa aja yang mau kita lakukan, ke arah mana kita akan pergi, semua sudah tersusun rapi. GPS itu sepertinya sudah mengatur hidup kita. Saudara-saudara, tahukah kita kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita punya cara kerja seperti GPS? Secara tidak sadar, tiap hari kita melakukan pemrograman arah hidup kita dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, kita sudah bersiap-siap untuk mengikuti ujian dan kita berkata, "Aku mungkin akan gagal." Dan perkataan ini memprogram pikiran kita sehingga kita tidak pernah melakukan yang terbaik. Atau di lain waktu kita berkata, "Tidak ada orang yang suka kepada diriku, satu orang pun tidak ada." Dan akibatnya karena perkataan itu, kita jadi suka menutup diri sendiri dan tidak mau bergabung dengan orang lain karena kita sudah membatasi diri kita. Perkataan itu seperti GPS yang benar-benar mengatur hidup kita. Kitab Amsal berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat ini tidak berbicara tentang makanan yang kita bisa makan, tetapi lebih dari itu. Ayat ini berbicara tentang konsekuensi dari kata-kata yang kita ucapkan. Hidup kita pada akhirnya ditentukan oleh hasil perkataan kita. Kita akan menjadi seperti apa, itu tergantung dari apa yang kita perkatakan. Tidak salah kalau perkataan kita punya kuasa yang besar atas hidup kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga mulut kita sehingga tidak mengeluarkan hal-hal yang kotor dan yang tidak benar, baik itu tentang diri kita maupun tentang orang lain. Kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan positif buat diri kita dan buat orang lain, maka hidup kita pun akan dituntun ke arah yang baik. Kalau kita selalu menjaga kata-kata yang menyenangkan, tidak menggosip atau menjelek-jelekkan orang lain, kita tidak sibuk untuk mengurusi kejelekan orang lain, pada akhirnya kita pasti akan dihargai. Perkataan yang baik akan memberikan konsekuensi yang baik juga. Sebaliknya, perkataan yang buruk akan membawa malapetaka. Seperti ada seorang pendeta berkata, Joel Osteen, "Kamu dapat mengubah duniamu dengan mengubah ucapanmu. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah." Shalom.